Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin dan hadirat sidang jemaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita selaku hamba-Nya. Kita diberikan kehidupan oleh Allah dan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan ini. Dan di antara sekian banyak nikmat Allah, ada nikmat yang sangat-sangat tinggi nilainya, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Betapa kita dalam kesibukan tadi, berbagai macam aktivitas, bahkan mendatangkan rezeki dengan aktivitas itu. Namun begitu panggilan Allah melalui suara muazzin, maka semua kita dapat meninggalkannya. Kenapa bisa mereka mampu untuk meninggalkan seluruh aktivitas itu? Karena dalam hati kita ada iman atau hidayah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kata tauhid. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain semua kecil, yang besar hanya Allah. Kemudian ada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung disambut dengan panggilan hayya 'alas shalah. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjawab setiap kata-kata muazzin. Pada hayya 'alas shalah berbeda dengan yang lain. Yang lain kita ulang balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah telah sayang kepada kita selaku hamba-Nya, diberikan kita taufik hidayah sebagai tanda sayang, sehingga ada kekuatan kerohanian. Itu sebagai izinnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat memenuhi panggilannya. Maka dengan salat berjamaah ini kita telah ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan dibalik dengan salat berjamaah, begitu besar rahmat Allah dicurahkan kepada orang yang mengerjakan salat berjamaah ini. Yang pertama merujuk kepada hadis salatul jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajah. Ya, salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada salat sendiri, yaitu 27 derajat. Coba bayangkan kalau kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi kita. Kalau kita misalnya sebagai petani, jualan di lahan kita dapat Rp1.000 satu unit barang, sekilogram kah? Hanya bersusah payah sedikit bawa ke pusat pasar, dibeli Rp27.000. Pasti siapapun petaninya, dia mau susah payah sedikit
dapat sampai 27 kali lipat, maka cepat dia mendapat rezeki yang berlimpah dan jadi kaya raya. Nah, itu untuk hanya 60-70 tahun kehidupan, ingin meraih yang lebih besar walaupun susah payah sedikit. Apalagi kalau di akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Salat sendiri 1 derajat, salat berjamaah 27 derajat. Bersusah payah sedikit meninggalkan rumah tempat tinggal kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, sedikitlah susah payah berjalan beberapa puluh atau ratusan langkah, lalu dapat 27 kali ganda pahalanya. Pasti kalau kita orang cerdas memilih ke masjid salat berjamaah. Apalagi melihat kepada hadis yang berikutnya, Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jamaah yudrikut takbiratul ula kutiba lahu baratani, baratun minan nar wa baratun minan nifaq. Barang dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, bukan karena diiming-iming dengan yang lain, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, secara berjamaah selama 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Imam takbir, kita di belakang juga takbir, tidak melewati, kalau selamat sikit tidak melewati sampai 2 rukun, tetap takbiratul ula. Belum masuk kepada rukun kedua adalah al-fatihah, belum masuk, masih dapat takbiratul ula bersama imam. Berturut-turut maksudnya 5 kali sehari kali 40 hari, 5 kali 40, 200 waktu terus menerus. Kalau sampai 39 hari ketinggalan subuh berjamaah, sudah ulang baliklah dari nol. Begitulah artian 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Kutiba lahu baratani, kepadanya diberikan jaminan 2 perkara, baratun minan nar wa baratun minan nifaq, bebas dari neraka dan bebas daripada sifat munafik, sifat nifak. Siapa yang tidak takut kepada neraka, tak ada sesiapapun yang kuat tahan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tak kuat kita. Jangankan api neraka yang beribu kali daripada panasnya matahari, maka kita ini api saja ini coba bakar dengan korek saja ataupun tunggu rongkoklah saja, tak kuat kita. Coba di tengah terik matahari ada semen di depan masjid raya atau di rumah kita, tak kuat. Itu baru di dunia. Akhirat lebih parah lagi. Maka orang yang membayangkan neraka Allah sangat takut. Maka kalau tahu panasnya api neraka, pasti orang takut berbuat maksiat. Kalau murka Allah, neraka yang menyala-nyala apinya panas tadi. Maka dengan salat berjamaah 40 hari berturut-turut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita tak akan kena neraka. Syaratnya ikhlas, ikut sunnah Rasulullah SAW berjamaah, dan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita kerja. Yang kedua, bebas sifat nifak. Apa itu nifak? Munafik, fasik. Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi orang munafik, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis 3 ada. Meskipun dalam Al-Quran ada tambahan lagi. 3 ini kalau dia berkata dusta, dia berjanji ingkar, dia diberikan amanah khianat. 3 perkara ini sudah cukuplah dia sebagai fasik, munafik. Lalu pertanyaan, siapa yang suka orang yang seperti itu? Sebenarnya yang hadir ini tidak sukalah berteman dengan orang yang dusta. Selalu dia cakap dengan kita dusta, dia selalu berjanji lalu ingkar. Sakitlah hati
Semua kita sepakat tak suka berteman dengan orang seperti itu, apalagi diberikan amanah khianat, khianat kepada amanah yang diberikan kepadanya. Pasti tak suka, pasti. Maka tak ada teman orang sebenarnya. Yang seperti ini sebenarnya tidak ada yang mau berteman. Cuman kadang-kadang orang tidak tahu, terlanjur, sehingga ketipu, kebohong, dia khanati, sakit hati. Nah, hadirin mulia, untuk menghindari sifat-sifat seperti itu, maka Allah kikis habis kalau 40 hari belajar dia untuk salat berjamaah, tak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, 200 waktu salat Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mampu buat seperti itu? InsyaAllah kalau banyak doa, Allah berikan kekuatan. Pasti ada usaha, ada doa, doa saja. Doa tanpa usaha tak bisa. Kita buat terus apa namanya, semacam tabel, matrik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 ke bawah, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 sampai 40. Tadi subuh dapat berjamaah, dapat takbiratul dapat, contoh sekali. Zuhur tadi dapat takbiratul, dapat 2. Asar tadi juga dapat 3. Maghrib nanti contoh lagi kalau dapat. Isya dapat. Sudah alhamdulillah 5 kali sehari. Hari ini sudah sukses. Begitu 40 hari itu sukses semuanya, maka kita bersyukur kepada Allah. Undang teman-teman, teman-teman kenduri sedikit ya. Kalau memang tak mampu besar, ya minuman kopi, kopi. Kalau besar lagi, kasih nasi. Kalau besar lagi rezeki, kasih potong kambing makan ramai-ramai. Bersyukur dapat 40 hari. Ini baru 40 hari. Apalagi sudah bertahun-tahun lamanya dapat takbiratul ula bersama imam. Luar biasa ini. Maka orang seperti inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada saat akhir hayat dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah, dijamin syurga. Man kana akhir kalimihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan terus. Masuk kubur, dilapangkan kubur seluas mata memandang, disambut 70.000 malaikat. Lalu disoal oleh Munkar dan Nakir. Semua soalan dapat terjawab. Siapa jawab? Mulut sudah dikunci. Yang jawab adalah iman dan amal soleh kita. Seluruhnya dapat terjawab. Maka dibukakan kubur seluas mata memandang. Pintu syurga, ada satu pintu yang berhubungan dengan syurga. Ditiupkan angin sepoi-sepoi harum semerbak. Lalu dihantarkan kasur yang empuk ke dalam kubur. Lalu ditiupkan lampu karena tahajud malam. Lalu kemudian wujudlah amal saleh kita sebagai seorang manusia, makhluk Allah bernama bidadari. Tidurlah kamu bagaikan tidur pengantin baru. Sungguh bahagia. Baru perasaan sebentar tidur sudah ditiup sangkakala. Terucap oleh orang ini. Baru sebentar tertidur lagi anak-anak sudah dibangunkan. Pada berapa lama? Kubur itu 40.000 tahun lebih. Kata alim ulama. Mahsyar 50.000 tahun lebih. Jembatan Sirat 1.500 tahun. Surga neraka kekal abadi. Hadirin mulia, 40.000 tahun Allah berikan perasaan sekejap. Kenapa? Karena nyenyak dan enak tidur bersama bidadari. Perasaan sekejap saja diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tak jaga ini tak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sunnahul huda, kelakuan hidayah. Maka kalau kita kepingin yang seperti itu, jangan lupa semua itu bisa dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kalau ada usaha dan doa. Dan kita disuruh Allah Subhanahu wa taala minta doa kepada Allah. Doa selalu dan doa selalu. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Karena itu minta langsung kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan penuhi doa, kabulkan doa orang apabila ia meminta kepadaku. Itu janji Allah. Tapi ada syarat.
falyastajibu li wal yu'minu bi, penuhilah perintah-perintah aku, termasuk salat di awal waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Penuhi dulu janji-janjinya dengan aku. Ya, kita telah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini janji kita kepada Allah. Ya, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku, semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita ibadat, kita penuhi semua ya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Setiap amal orang beriman itu pasti ikhlas, karena ikhlas dengan iman itu dekat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah iman itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itulah iman. Maka mulia akan ada ya keikhlasan kalau imannya benar, dan kalau dia imannya benar pasti datang sifat ikhlas dalam beramal. Dan bukan subhanahu wa ta'ala lawan daripada ikhlas syirik. Kalau syirik bukan iman itu. Misalnya ibadah karena ingin mendapat pujian sanjungan manusia, itu bukan ikhlas. Apabila kita terus beribadah ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lari ke syirik, riya, syirik. Dan subhanahu wa taala, dan yang sangat-sangat dianjurkan supaya kita kuat dalam ibadah, mintalah 4 perkara. 4 perkara diajarkan Rasulullah. Apa doa diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya berilah petunjuk kepada kami, jadikanlah kami orang takwa, sihatkanlah kami dan kayakanlah kami. 4 ya. 4 ini butuh kepada kita semua. 2 untuk dapat bahagia di akhirat, 2 untuk dunia, dan dunia ini pun akan dapat memberikan ya motivasi, kekuatan untuk mencapai akhirat yang bahagia. Ya, 2 untuk akhirat bahagia, yaitu petunjuk. Kita dapat hadir ke sini karena petunjuk Allah. Padahal banyak kegiatan yang mendatangkan rezeki lagi, tapi Allah ada dalam jiwa kita. Saya dipanggil oleh Allah, saya penuhi panggilan Allah dulu, nanti selesai itu baru saya mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada petunjuk, lebih baik memilih yang lain yang justru apalagi mendatangkan rezeki. Inilah petunjuk Allah. Kita minta selalu hidayah, jangan putus asa. Minta terus menerus, minta. Yang sudah ada hidayah minta ditambah lagi, ditambah lagi. Karena masih banyak amalan yang tercecer dari kita. Kalau ditanya berapa orangkah di antara kita ini yang sudah dapat salat berjamaah 5 waktu, katakanlah semua sudah dapat. Apakah kita tak perlu tambah ibadah? Berapa orangkah yang dapat duha tadi? Berapakah orang yang dapat tahajud tadi? Berapa orangkah yang dapat witir? Berapa orang yang dapat 1 juz 1 hari? Berapa orangkah yang dapat hafal Al-Quran 30 juz? Usah 30 juz, juz 30 saja siapa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk dapat kita amalkan. Maka perlu kita adalah hidayah. Maka hidayah perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dan usaha menarik hidayah dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat takwa. Hadirin mulia, kenapa penting takwa? Takwa ini adalah untuk membuat seluruh kehidupan kita jadi berkah. Setiap ada masalah terselesaikan. Siapa selesaikan? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rupanya hadirin mulia, dengan takwa ini Allah selesaikan seluruh masalah apabila ada, dan diberikan rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Dan siapa yang bertawakal kepadanya pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat juga dengan takwa dapat selesai masalah. Masalah yang paling besar di akhirat adalah api neraka jahanam. Maka orang takwa akan masuk ke dalam surganya Allah berbondong-bondong. Yang tidak taat kepada Allah berbondong-bondong masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa sesuatu. Kemudian bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah minta sehat. Wal afafa. Jadi ini, ya Allah sehatkanlah aku. Entah apa sehat? Sehat perasaan jadi nyaman,
berjalan jadi sigap, bekerja jadi kuat, berfikir jadi tepat, mengambil keputusan sangat efektif dan tepat, cepat. Ini kalau sehat. Tapi kalau kita tidak sehat, pertama bisa jadi Allah ambil saraf percakapan, cakap tidak lancar. Akhirnya orang yang kita ajak berinteraksi tak faham apa kita cakap. Yang kedua, cara berfikir tidak cepat. Akhirnya selalu terlambat dalam mengambil keputusan, tak bisa jadi pemimpin. Begitu juga mau melangkah, tak bisa cepat. Orang sudah duluan di depan, kita selalu ketinggalan, tak sehat. Apalagi untuk rukuk dan sujud, kadang-kadang tidak sempurna lagi. Duduk antara dua sujud saja sudah tak bisa. Apalagi untuk tahiyat akhir, susah. Begitu rukuk mau bangun sakit pinggang, ya Allah tak sehat, susah. Maka selalu minta pada Allah, ya Allah bila aku sehat, dan apabila aku sehat beri kekuatan untuk dapat terus masjid, menggunakan kekuatan kesehatan yang Allah berikan untuk selalu mengejar takbiratul ula bersama imam di mana azan dikumandangkan. Luar biasa. Akhirnya kita syukur atas nikmat Allah, ditambah-tambah nikmat kesehatan. Dan yang terakhir adalah minta kepada Allah ghina. Ghina adalah sifat kaya. Apakah minta harta? Oh tidak. Ghina ini adalah kaya hati. Boleh jadi dimiliki oleh orang yang kaya raya, boleh ghina dimiliki oleh orang yang sederhana ataupun yang sedikit hartanya. Buktinya dia ghina, kaya hati, merasa cukup yang apa yang Allah berikan pada kita, sehingga sempat dia misikan untuk akhiratnya. Ada penghasilan 10.000, ada 1.000 infak, simpan dalam bank Allah, nanti di akhirat akan diambil. Itu sifat kaya dalam hati. Datang 100.000, 10.000 infak. Datang 1 juta, maka saya sedekahkan 100.000 untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 100 juta, tinggal bangun masjid, ini infak saya ada sekitar 10 juta. Miliaran, 100 juta dari saya bangun masjid. Sifat ghina. Tapi kalau tidak ada sifat ghina, selalu tak cukup. Ini ada uang 1 juta. Ini tanggung kalau saya sisihkan. Ini sudah aja nggak cukup untuk beli. Ini sudah lama saya menunggu untuk beli Honda, tak cukup. Merasa tak cukup, akhirnya tak keluar infak. Sudah 20 juta masih tak cukup. Kapan bisa infak untuk akhirat? Tak bisa. Karena selalu merasa tak cukup. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bahkan sudah ratusan juta pendapatan Allah berikan, tak sempat infakkan karena tidak ada sifat kaya dalam hati. Karena itulah 4 perkara yang disuruh selalu oleh Allah SWT pada kita untuk minta, sehingga ada kekuatan untuk beribadah, ada cita-cita untuk jadi muttaqin yang termulia, dan yang ketiga adalah minta selalu sehat supaya kuat dalam ibadah, dan yang terakhir adalah kita minta sifat ghina, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita ada sifat cukup dan dapat sempat menyimpan di bank Allah untuk kampung akhirat kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk dapat kita amal dan juga kita sampaikan lagi kepada saudara kita yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.